Socotra, salah satu tempat paling unik di bumi, dipenuhi mitos dan tumbuhan aneh. Ada yang bilang Socotra ini tempat alien atau persembunyian Dajjal cuy. Kalau lihat di peta, Socotra ada di timur Afrika atau Somalia sejauh 240 km. Dari Yaman, Socotra ada di selatan sejauh 380 km. Data dari tahun 2004, penduduk Pulau Socotra berjumlah 42.842 jiwa. Kelompok etnik yang mendiami Pulau Socotra berasal dari bangsa Arab, Afro-Arab, Asia Selatan, bangsa Somali, dan Eropa. Rata-rata mereka berkulit agak hitam dibandingkan orang Arab cuy. Dan sejak abad ke-15, agama Islam mulai jadi agama mereka. Sebelumnya mereka ini Kristen. Pulau Socotra punya pegunungan High Her yang tingginya 1.500 meter dari permukaan laut. Nah, ini jadi puncak tertinggi. Iklim di sini masuk kategori iklim Köppen dengan suhu tahunan rata-rata di atas 18 derajat Celcius. Jadi, Pulau Socotra ini sebenarnya milik Yaman yang ada di utara pulau. Socotra ini kecil, indah, dan punya keanekaragaman hayati yang unik. Tapi sering banget nih dikaitkan dengan hal-hal mistis. Ada juga 3 pulau kecil lainnya, Samha, Abdalkuri, dan Darsa. Socotra sendiri adalah pulau utamanya cuy. Salah satu yang unik di sini adalah pohon naga, nama latinnya Dracaena cinnamari. Getahnya itu merah kayak darah cuy. Socotra terletak di lepas pantai Yaman di Samudra Hindia. Pulau ini terkenal karena punya keanekaragaman hayati dan spesies yang gak ada di tempat lain. Pulau ini tentu berpenghuni cuy dan suasananya kayak terjebak di zaman dulu. Penduduk lokalnya juga belum tersentuh peradaban modern. Tradisi mereka gak berubah cuy, masih sama kayak ribuan tahun yang lalu. Kehidupan warga Socotra masih mirip dengan masyarakat peradaban kuno, dari kehidupan sehari-hari sampai perdagangan. Di sini nggak ada nih mata uang, jadi masyarakat Socotra masih pakai sistem barter untuk kehidupan sehari-hari, kecuali yang ada di Hadibo. Jadi Hadibo itu merupakan salah satu kota di Socotra yang udah lebih maju nih dibanding kota lainnya di pulau itu. Warga Socotra mayoritas menjadi petani dan peternak. Mereka saling bertukar kebutuhan sehari-hari. Mereka juga masih pakai tabib lokal cuy, buat pengobatan kalau ada yang sakit. Pulau ini tuh seolah nggak tersentuh modernisasi sama sekali. Anehnya, pemerintah seolah tutup mata akan keberadaan mereka. Penduduk Socotra masih setia menjaga tradisi leluhur mereka cuy. Jadi mereka terjebak dalam waktu. Bangunan-bangunan tua masih kokoh berdiri di pulau yang indah ini. Meskipun penduduknya sekitar 40.000 jiwa, ya seharusnya kehidupan mereka bisa lebih baik ya dengan bantuan pemerintah. Banyak juga yang jadi nelayan, hasil tangkapan mereka biasanya untuk konsumsi pribadi atau barter dengan yang punya sayur dan susu. Sekarang dengan adanya UNESCO dan pihak Yaman, uang mulai jadi alat pembayaran cuy, tapi kadang barter masih dilakukan di luar Hadibo. Hadibo sendiri terletak di timur Pulau Socotra. Di sini penduduknya lebih modern cuy. Ada kedai makanan untuk wisatawan dan uang Yaman jadi alat tukar yang sah. Jumlah penduduk di Hadibo cuma 8.000 jiwa, sedikit banget dibandingkan jumlah keseluruhan penduduk Pulau Socotra. Pada Juli 2008, pulau ini diakui UNESCO sebagai situs warisan alam dunia. Karena itu, UNESCO kasih perlindungan lingkungan di pulau ini, jadi nggak ada tuh pembangunan fasilitas untuk pengunjung seperti hotel ataupun restoran. Ya, meskipun pulau ini punya potensi wisata yang luar biasa, tapi UNESCO pengen menjaga keaslian alamnya cuy. Karena keunikannya, wisata di Socotra mulai menarik perhatian dunia cuy. Dari peneliti sampai wisatawan yang penasaran sama keindahan alamnya. Pada 2010, jumlah wisatawan di Pulau Socotra mencapai 4.000 orang dalam setahun. Banyak ahli konservasi khawatir kalau turisme di pulau ini bakal merusak keanekaragaman flora dan faunanya. Pada bulan April dan Mei, suhu udara mulai naik di Pulau Socotra berkisar antara 24 derajat Celcius sampai dengan 31 derajat Celcius. Bulan terpanas itu ada di bulan Mei. Bahkan selama Ramadan, gak ada makanan atau minuman yang boleh dikonsumsi di siang hari. Banyak sekali warung tetap tutup selama waktu puasa.
Nah, agar Pulau Socotra tetap terjaga, satu-satunya jalanan yang ada di sana baru dibangun beberapa tahun lalu cuy. Itu pun setelah perjanjian alot antara pemerintah Yaman dengan UNESCO. Dengan adanya wisatawan, banyak penduduk Socotra di Hadibo yang mulai mempercayakan kesehatan mereka ke dokter daripada datang ke dukun. Budaya mereka berubah sangat cepat. Dari penelitian seorang wisatawan dari Daily Mail, Mr. Charles, dia bilang penduduk di sana mulai beradaptasi dengan lingkungan luar. Mereka suka hal-hal baru, misalnya banyak nih orang yang jual pulau mereka untuk beli mobil atau kapal yang lebih besar. Mereka tuh semua senang dengan hal baru. Kartu kredit nggak diterima di Socotra cuy, dan juga nggak ada ATM di pulau ini. Jadi pastiin bawa uang yang cukup selama tinggal di sini. Uang bisa ditukar di bank manapun di Hadibo. Satu hal lagi yang perlu diwaspadai, penyakit malaria banyak ada di pulau ini. Jadi hati-hati ya kalau mau berkunjung ke pulau eksotis ini. Untuk fasilitas yang lumayan modern cuma ada di Hadibo karena di sini ada landasan pesawat atau bandara yang digunakan pihak militer dan umum untuk masuk ke Pulau Socotra yang baru dibangun pada tahun 1999. Jadi Pulau Socotra ini punya keanehan yang bikin orang mikir kalau itu ada hubungannya sama dikurungnya Dajjal. Soalnya kalau kamu pergi ke Socotra, rasanya kayak ke planet lain cuy. Dan ada teori yang bilang tempat ini mungkin jadi tempat Dajjal dikurung. Orang-orang makin percaya karena ada hadis dari Imam Muslim yang bilang Dajjal dikurung di Laut Yaman. Banyak ilmuwan juga bilang tumbuhan dan hewan di pulau ini kayak spesies dari zaman dulu yang belum pernah ketemu sebelumnya. Karena pulau ini jauh dari dunia luar dan iklimnya unik, makanya flora dan faunanya masih bisa bertahan sampai sekarang. Nah, Dajjal dan Pulau Socotra ada kaitan apa sih? Bersumber dari hadis, Dajjal itu manusia biasa yang Allah ciptakan buat uji umat di akhir zaman. Dia bakal ngaku sebagai Nabi Allah, muncul dengan wujud manusia, dan punya kekuatan layaknya mukjizat. Dajjal udah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW, tapi dia masih terkurung di pulau di Laut Syam atau Laut Yaman. Syam itu dulunya pusat perdagangan Timur Tengah cuy, sekarang meliputi Palestina, Libanon, Suriah, dan Yordania. Jadi Laut Syam mungkin maksudnya Laut Tengah ya, sedangkan Laut Yaman bisa jadi adalah Samudra Hindia. Ada sebuah cerita menarik tentang Dajjal ini cuy. Sekelompok pelaut Arab yang beragama Kristen gak sengaja terdampar di pulau itu. Setelah pulang, mereka tuh cerita ke Rasul tentang pengalaman mereka terdampar di pulau aneh itu. Dan setelah menceritakan kejadian itu, akhirnya mereka masuk Islam. Ceritanya begini. Tersebutlah Tamim Ad-Dori dan anak buahnya terombang-ambing di laut sampai akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah lautan menjelang matahari terbenam. Mereka duduk gak jauh tuh dari kapal mereka. Beberapa waktu kemudian mereka masuk ke dalam pulau dan menjumpai seekor hewan yang berbulu lebat. Saking lebatnya bulu hewan tersebut, mereka gak tahu mana kubul dan mana duburnya. Hewan itu bernama Al-Jassasah. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Jassasah artinya mata-mata. Dia itu selalu ngintip berita buat disampaikan ke Dajjal. Al-Jassasah ini juga beda dari hewan melata yang muncul di akhir zaman cuy. Dia dianggap makhluk misterius yang menjadi penjaga Dajjal dan kemunculannya sering dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat. Kata Tamim Ad-Dori, setelah hewan itu menyuruh mereka menemui seorang pria yang ada di dalam gereja, Tamim jadi sedikit takut. Jangan-jangan hewan itu setan kan? Tapi rasa penasaran bikin Tamim langsung meluncur ke gereja yang ditunjukin oleh hewan tadi. Pas sampai, beneran ada sosok manusia raksasa yang belum pernah Tamim lihat sebelumnya. Dia terikat kencang dan kedua tangannya ada di belakang lehernya. Dari lutut sampai mata kaki, dia juga terikat oleh besi. Nah, pria itu diduga adalah Musa Samiri alias Dajjal yang tengah dikurung. Apakah cerita itu benar adanya? Semuanya itu rahasia Allah dan hanya Dia yang tahu kapan Dajjal muncul. Tugas kita sekarang ya berdoa dan minta perlindungan, baik di dunia maupun di akhirat ya cuy.
Gimana kira-kira? Ada yang berencana traveling ke Socotra? Kayaknya seru ya, sambil coba tutorial bertahan hidup di pulau terpencil.